Percaya deh Mams, kita selalu menjaga anak kita, tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan umur kita pun kita tidak tahu. Makanya hal itu menjadi penting. Assalamualaikum. Hai Mom, welcome back to my channel. Berdasarkan kekhawatiran aku when I was pregnant with my firstborn, aku yakin ini bukan aku aja, pasti Moms juga merasakan hal yang sama saat punya pengalaman pertama kalinya melahirkan dan mengetahui bahwa kita akan membesarkan anak. Berangkat dari kekhawatiran itu, akhirnya aku punya beberapa hal yang aku lakukan karena aku tahu bahwa perubahan itu bisa kita lakukan dengan kita mengenal diri kita sendiri, dengan kita introspeksi diri, dan kita punya niat untuk berubah. Sebenarnya video ini nyambung di video aku sebelumnya, jadi buat moms yang belum nonton video aku sebelumnya, aku saranin tonton dulu karena ini berkaitan dengan apa yang aku bicarakan di video aku sebelumnya. Berangkat dari kekhawatiran yang udah aku sebut di awal, akhirnya aku membuat 2 perubahan penting yang aku terapkan di pengasuhan ke anak-anakku. So, grab your note and some coffee if you want. Stay tuned to the end of this video. Karena kedua hal ini benar-benar aku tulis di kertas untuk setidaknya aku membaca kembali apabila aku lupa atau sebagai reminder agar aku tetap on track di hal yang ingin aku rubah. Yang pertama, aku menulis hal apa saja yang aku inginkan dari pengasuhan aku terhadap anak-anakku. Ini sebenarnya udah di-mention di video aku sebelumnya, tapi kali ini aku mau bahas lebih dalam lagi apa yang aku tuliskan dan apa dasar dari aku menulis hal tersebut menjadi catatan penting untuk diriku sendiri untuk aku terapkan pengasuhan ke anak-anakku. Nah, hal yang kedua adalah hal yang aku tidak inginkan terhadap bagaimana nanti pengasuhan aku ke anak-anakku. Apa saja hal yang aku inginkan dan hal yang aku tidak inginkan. Karena balik lagi menurut aku itu penting untuk pembelajaran kita. Kenapa kita harus melakukannya? Karena punya tujuan yang jelas dan punya pencegahan yang jelas, sehingga hal-hal yang diharapkan untuk pengasuhan ke anak-anakku bisa dicapai dengan baik. Hal yang aku inginkan terhadap pengasuhan aku ke anak-anakku adalah pertama, mereka capable. Artinya bahwa aku selalu percaya anakku bisa melakukan hal yang kadang orang tua bilang itu terlalu sulit untuk anak, tapi ternyata anak bisa melakukannya dengan baik kalau kita kasih mereka kepercayaan penuh terhadap kemampuan mereka. Kemudian hal yang aku tuliskan yang kedua adalah independen. Aku menginginkan pengasuhan aku terhadap anak-anak adalah yang mandiri, karena di awal kita sudah mempercayai kemampuan dan capable-nya anak kita, kemudian kemandirian yang diasah sehingga anak kita tidak tergantung oleh orang lain sejak kecil. Nah, satu hal lagi, hal yang aku tuliskan di kolom apa yang aku inginkan terhadap aku mengasuh ke anak-anakku adalah confident. Aku percaya bahwa dengan kita percaya kepada kemampuan anak, dengan kita mengasah kemandirian anak, maka itu akan membangun confident-nya anak, mampu untuk mengendalikan emosinya secara baik. Jadi sebenarnya saat aku tahu bahwa aku mengandung anakku dan aku harus membesarkannya, ketiga hal yang aku khawatirkan ini akhirnya menjadi dasar aku membuat perubahan bagaimana aku menyikapi tentang parenting yang menurut aku penting untuk dilakukan. Ketika orang tua sudah tahu bahwa ada sesuatu yang harus ditekankan, harus menjadi tujuan atau goals-nya, maka itu akan mempermudah orang tua untuk menerapkan parenting seperti apa yang baik diterapkan untuk anaknya. Atas 3 hal yang menjadi kekhawatiranku tadi, bagaimana aku harus membuat anakku capable, bagaimana aku harus membuat anakku independent, bagaimana aku harus membuat anakku confident. Finally, I come to my conclusion that I have to use baby-led weaning and Montessori at home with my children. Inilah perubahan yang aku pilih untuk dijadikan pengasuhan terhadap anakku yang aku pikir akan cocok terhadap tujuan-tujuan yang sudah aku susun tadi dan akan berhasil
untuk mencapai tujuan yang sudah aku tuliskan tadi. Bukan berarti kita harus memaksa anak, moms, tapi itu adalah bentuk dari kita melakukan yang terbaik untuk anak, dan kita punya misi, punya tujuan terhadap apa yang kita lakukan. Bukan hanya melakukan hal tanpa tahu tujuannya, tanpa punya misi, dan tanpa melihat dan mengevaluasi. Karena balik lagi ujungnya, kalau kita tidak tahu tujuan kita sendiri, maka kita tidak mungkin akan punya evaluasi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Oke, tadi kita sudah di kolom apa yang aku inginkan terhadap pengasuhan aku ke anak-anakku. Kita lanjut ke kolom kedua, yaitu apa yang aku tidak inginkan terhadap pengasuhan aku ke anak-anak. Untuk yang kolom kedua ini sebenarnya lebih mudah ya moms, karena saat kita tahu apa yang kita inginkan, pasti sebaliknya itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Jadi kebalikannya terhadap apa yang udah aku tulis di kolom pertama, kolom kedua ini, pertama, aku tidak mau menghalangi anakku karena aku tidak percaya sepenuhnya ke anakku. Apabila aku tidak percaya sepenuhnya ke anakku, maka anak menjadi tidak capable. Kebalikan dari capable tadi ya moms ya. Anak tidak capable, anak jadi ragu-ragu untuk melakukan hal baru, untuk mencoba hal baru, untuk belajar hal baru. Sehingga bukan karena ketidakmampuan anak terhadap challenge-challenge di kehidupannya, tetapi itu akibat dari kita sendiri sebagai orang tua yang menghalangi mereka untuk capable, untuk mampu menyelesaikan challenge-challenge di hidupnya, problem solving terhadap masalah-masalahnya. Anak jadi tidak mampu untuk berkembang. Akibat dari kita tidak percaya dengan kemampuan anak, maka anak tidak menggunakan instingnya, dan instingnya menjadi tidak bisa dengan baik. Oke, hal yang kedua adalah aku tidak ingin anakku bergantung ke orang lain atau bergantung ke suatu hal. Kebalikan dari independen tadi, bahwa aku merasa kalau kita tidak mengasah kemandirian anak sejak dini, akan sulit untuk kita merubah hal-hal tersebut. Seperti kata pepatah, kita akan mudah mengukir di atas batu, tetapi akan sulit mengukir di atas air. Makanya hal tersebut menjadi penting untuk diterapkan ke anak. Bagaimana anak bisa mandiri dan bagaimana anak terbiasa untuk melakukan hal secara mandiri. Dan kenapa aku share ini ke moms, karena aku sudah merasakan manfaatnya. Aku sudah mendapatkan anak-anakku mandiri secara dia menangani permasalahannya atau dia menyelesaikan challenge-challenge di kehidupannya, dan dia belajar dengan kemampuan itu, dia mempertajam problem solvingnya, yang akhirnya itu mampu untuk membantu perkembangan otak anak. Dengan kita membiarkan anak kita melakukan sesuatu sendiri, melakukan challenge-challenge dan menyelesaikan challenge-challenge kehidupannya sendiri, anak akan selalu belajar dan mengoptimalkan kemampuan berpikirnya, mengoptimalkan critical thinkingnya, dan akhirnya saat anak dewasa nanti, anak sudah terbiasa melakukan hal-hal secara mandiri. Alright, yang terakhir, kebalikan dari confident tadi, aku tidak mau anakku selalu merasa minder, selalu merasa tidak percaya diri, selalu merasa dirinya tidak berharga, karena hal-hal yang kita tidak tahu nanti di luar moms. Seandainya anak kita melakukan sesuatu, kemudian ada komentar yang tidak baik dari orang lain, atau ada bully, yang kita tidak mau hal itu terjadi, tapi anak kita tidak 24 jam bersama kita, tidak selalu anak kita ada di samping kita, dan kita tidak mampu untuk menjaga anak kita secara total 24 jam 24/7, itu tidak mungkin dilakukan. Makanya hal ini aku lakukan, aku asah sejak dini agar anak terbiasa, anak belajar bagaimana anak mengenalinya sendiri, dan bagaimana anak mampu untuk percaya bahwa dirinya berharga, mampu untuk percaya bahwa dia tidak boleh minder, dan dia tidak boleh percaya dengan omongan orang lain yang membuat dia down. Percaya deh moms, kita ingin kita selalu menjaga anak kita, tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Karena sekali lagi, bahkan umur kita pun kita tidak tahu apakah kita akan membesarkan anak kita sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai dia sudah mempunyai kehidupannya sendiri. Kita tidak ada yang tahu, makanya hal itu menjadi penting bagi aku. Dan mungkin hal itu juga bisa menjadi pertimbangan moms untuk dipikirkan kembali bagaimana kita mengasah
confident anak agar nanti kalau kita tidak menyesal. Oke, kita sudah bahas kedua hal tadi, apa yang aku inginkan untuk anakku dan apa yang aku tidak inginkan untuk anakku, untuk bagaimana aku menerapkan pola asuh terhadap anakku. Aku akan bahas lebih lanjut tentang yang tadi aku udah mention, yaitu baby-led tuning dan Montessori at home, yang mana kedua metode ini sudah aku terapkan. Aku merasakan kedua metode ini membuat tujuan yang aku inginkan tadi tercapai. Aku sudah merasakan manfaatnya ke anakku. Mungkin hal ini tidak 100% bisa diterapkan ke moms, tapi setidaknya ada ilmu-ilmu yang bisa moms pelajari, dan mungkin metodenya tidak harus baby-led tuning atau Montessori at home. Setidaknya moms tahu dasar-dasar ilmunya dan moms bisa terapkan dengan hal-hal yang bisa di mix and match, yang cocok untuk anak moms, yang cocok untuk pengasuhan moms terhadap anak-anak moms. Aku nggak sebut kalau moms harus menerapkan ini di rumah, karena aku hanya share pengalaman aku dan manfaat yang udah aku rasakan. Dan apabila ini dirasa bermanfaat untuk moms, moms bisa share ke moms lain, because we support each other, dimana kita mengharapkan hal-hal yang terbaik untuk anak kita, dan kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi anak yang baik, yang berguna bagi agama, bagi masyarakat, dan bagi kita sebagai orang tuanya. Ditunggu video selanjutnya ya moms, tentang baby-led tuning dan Montessori at home. Kalau moms yang penasaran, boleh subscribe channel ini dan tekan notification bell supaya nggak kelewatan kalau aku upload video. Kalau sekiranya ada hal-hal yang belum aku bahas dan moms pengen aku bahas di video selanjutnya, moms bisa komen di kolom komentar. Kita bakal saling-saling ilmu dan kita bakal support each others, yang diharapkan moms juga merasakan manfaat yang sama dan moms juga tidak takut untuk berubah. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.